kita sudah melewati kondisi seperti ini. Walaupun demikian, tidak mengurangi semangat kita untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan kepada anak-anak kita, sehingga moga-moga mereka menjadi putra dan putri terbaik yang saleh dan salihah. Satu hal yang menjadi perhatian bagi semua wali siswa atau wali santri, bahwa aset terbesar yang dimiliki oleh orang tua kita sebagai orang tua adalah putra dan putri kita. Semua yang kita miliki dari harta, dari jabatan, dari apa saja, jika dibandingkan dengan anak itu tidaklah ternilaikan, atau tidaklah sebanding. Maka aset terbesar adalah putra dan putri kita. Pesawat yang kita hari ini naiki dan kita tumpangi untuk melakukan aktivitas, dengannya kita terhubung dari satu pulau ke pulau yang lainnya, dari satu benua ke benua yang lainnya, kita anggap begitu penting. Bahkan hari ini yang kita alami sekarang ini juga, orientasi wali murid dengan daring ini juga kita anggap penting dengan kita bermitra dengan Microsoft Teams. Tapi sungguh, benda-benda ini tidak akanlah bermanfaat. Benda-benda ini tidaklah bernilai kalau tidak ada namanya manusia. Manusia adalah pusat dari bernilainya segala hal yang ada di dunia ini. Sehingga dengan itu Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka beribadah kepadaku. Jadi yang diukur adalah manusianya. Maka manusia ini manusia silih berganti. Manusia itu silih berganti. Dahulu orang tua kita, mereka mendidik kita, kemudian mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan oleh kita. Kemudian kita memiliki anak keturunan. Kelak kita akan dipanggil, kita akan mewarisi anak keturunan kita. Maka pendidikan yang harus dipatrikan oleh semua orang tua adalah mengantar putra dan putri mereka menjadi putra dan putri yang saleh dan salihah. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting berkaitan dengan orientasi wali siswa atau wali santri SMA Integral Hidayatullah tahun pelajaran 2020-2021. Berlandaskan atau berpijak pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu kulluh illa min thalathin." Jika anak manusia itu meninggal, semua amalannya terputus kecuali tiga. Di antara tiga itu adalah waladun salihun yad'u lah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tua, yang mendoakan kedua orang tuanya. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, saya sangat percaya sekali memilih lembaga pesantren Hidayatullah dan SMA Integral Hidayatullah untuk menempa dan untuk memberikan pendidikan kepada putra dan putrinya. Karena itu, marilah sama-sama kita bermitra, berusaha maksimal dengan sekolah dan bersama para guru dan juga bersama semua pengurus pesantren Hidayatullah untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik dan mengantar putra dan putri kita menjadi orang-orang yang saleh dan salihah. Baik, selanjutnya kami ingin menyampaikan bahwa berkaitan dengan lembaga kita, sekolah kita adalah SMA Integral Hidayatullah Batam. Ini sejarah singkat, sudah berdiri sejak tahun 2007 dan sudah berganti beberapa periode untuk kepala sekolah, dan saya diamanahi untuk masih pada tahun ini masuk pada periode keempat, ya, periode keempat. Kemudian saya adalah kepala sekolah yang ketiga. Saya Muhammad Hasan diamanahi sebagai kepala sekolah SMA Integral Hidayatullah pada tahun ini. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sekolah kita, visi sekolah kita, ada banyak hal yang harus dirangkum, kemudian kita ingin menyederhanakan lembaga kita ini, sekolah kita ini
visinya adalah unggul dengan integral karakter. Karena sekolah kita adalah sekolah integral, maka unggulnya dengan integral karakter. Ya, apa saja karakter integral, insya Allah nanti akan kita. Jadi visi sekolah kita adalah unggul dengan integral karakter. Ya. Selanjutnya adalah misinya, ada beberapa yang bisa Bapak Ibu lihat, ya, dari tenaga pendidikan siswa, kita harapkan bisa memberikan keteladanan, karena pendidikan pertama adalah pusatnya adalah sentral pada guru, maka guru adalah teladan bagi siswa. Ini pertama kali sehingga kami meletakkan misi pertama adalah memberdayakan tenaga pendidik dan yang ditetap. Standar pendidikan kita, guru harus menjadi uswah bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah siswa kader yang bertauhid, yang kuat tauhidnya. Yang ketiga, melahirkan siswa yang berprestasi. Kemudian yang keempat, kompetensi. Kemudian memiliki skill, yang kemudian membuat orang eksis. Itu setelah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kan akhlak karimah, akhlak karimah, kedisiplinan melalui budaya bersih, budaya tertib, budaya kerja, dan budaya Islami. Kemudian yang keenam, menumbuhkan penghayatan terhadap Al-Quran sehingga menjadi salah satu sumber pedoman hidup dalam bersikap, berperilaku, dan bermasyarakat. Yang ketujuh, sebagai miniatur praga atau miniatur peradaban sekolah. Yang kedelapan, menumbuhkan inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menunjang berikutnya. Kita lanjutkan ke tujuan. Secara umum, tujuan sekolah ini mewujudkan komitmen sekolah SMA Integral Hidayatullah, prestasi, maju, sistem berdasarkan hukum, sosial, etika, dan agama. Yang kedua, menciptakan sekolah yang bercitra disiplin, berspirit belajar, dan rasa bahagia. Yang ketiga, menumbuhkan produktivitas, integritas personal, dan seterusnya. Ini tujuan umum dari sekolah kita. Tujuan khususnya tercapainya KKM dari semua bidang studi itu 75. Dari semua bidang studi KKM kita 75, dan kita khususnya bisa tercapai. Kemudian tercapainya tingkat kehadiran siswa kita, tercapainya kondisi kesiapan fungsi-fungsi sekolah berstandar nasional pendidikan. Kemudian tercapainya proses pembelajaran multidimensi dan bermakna serta berbasis kompetensi. Ya. Baik, selanjutnya ini karakter sekolah yang karakter integral tadi. Di antaranya yang kita bisa sampaikan di sini adalah jujur, amanah, disiplin, ihsan, rajin, adil, taat, optimis, bersih, syura. Syura ini musyawarah, senang bermusyawarah. Untuk lokasi kita, lokasi sekolah kita, alamatnya di Kampung Pasir Indah, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Ini lokasi yang anak-anak kita nanti datang dan bersekolah. Adapun lokasi online-nya, kita bermitra dengan beberapa lembaga penyedia pembelajaran online. Di antaranya untuk sekarang ini kita bermitra dengan Microsoft. Kita bergabung di Microsoft 365, Microsoft Teams untuk melaksanakan pembelajaran. Dan hari ini sekarang kita sedang memakai, kita sedang memakai Microsoft Teams untuk melakukan orientasi siswa. Kita juga menyampaikan terima kasih banyak kepada Microsoft yang sudah menerima dan bermitra dengan kita. Baik, kedua, kita juga bermitra dengan rumah belajar. Ini yang dibuat oleh Kemendikbud. Kemudian untuk alamat sekolah kita SMA Integral Hidayatullah di rumah belajar. Dan juga pembelajaran juga kita
menggunakan juga Google Classroom dan beberapa lainnya. Baik ini lokasi pembelajaran, baik lokasi offline-nya dan juga online-nya. Selanjutnya untuk kurikulum, nanti lebih jauh dan lebih jelas insya Allah akan dipaparkan secara singkat, mudah-mudahan nanti menyeluruh untuk waka akademik. Ya. Kurikulum kita secara umum kita menggunakan kurikulum 2013 atau K13, kemudian berakulturasi dengan kurikulum pesantren. Ini kurikulum khas milik pesantren Hidayatullah seluruh Indonesia. Dan jurusan untuk umumnya atau kurikulum 2013-nya jurusannya adalah kita ada IPA dan IPS. Ya. IPA dan IPS atau MIPA dan IPS. Tidak ada jurusan bahasa atau tidak ada jurusan keagamaan, tetapi kita memiliki pembelajaran keagamaan yang kita adaptasikan dari kurikulum pesantren Hidayatullah. Untuk yang kedua adalah kurikulum pesantren. Ya, kurikulum pesantren ini adaptasi dari kurikulum pesantren Hidayatullah secara nasional. Jadi Bapak Ibu untuk bersekolah di sekolah integral Hidayatullah ini seluruh Indonesia, insya Allah kurikulum pesantrennya itu memiliki link and match. Ya. Betul-betul kesenambungan dari TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ya berharap anak-anak kita pada tahun ini diterima di SMA Integral Hidayatullah. Mudah-mudahan bisa nanti kalau berlanjut ke perguruan tinggi Hidayatullah. Ya, bisa. Kita di Surabaya memiliki satu perguruan tinggi, kemudian di Malang juga ada, di Jakarta juga ada. Untuk Hidayatullah sendiri, Hidayatullah Batam memiliki 2 perguruan tinggi. Yang pertama adalah Institut Abdullah Said, kemudian yang kedua adalah STIT Hidayatullah. Kemudian di Tanjung Balai Karimun ada satu lagi STIT Mumtaz dan ini milik Hidayatullah Batam. Jadi insya Allah kurikulumnya link and match ya, berkesenambungan dari satu jenjang ke jenjang berikutnya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa disampaikan secara global oleh waka akademik. Baik, ini beberapa hal yang berkaitan dengan sarana prasarana pendidikan kita, karena kurikulum integral itu terpatri pada 3 landasan pokok. Yang pertama itu masjid, yang kedua itu sekolah, dan yang ketiga adalah asrama. Ini satu kesatuan trilogi pendidikan integral. Ya, masjid, sekolah, dan juga asrama. Ya. Masjid itu tempat menempa pendidikan diniyah, ruhiyah, keagamaan. Maka sekolah itu menempa pendidikan intelektual, meningkatkan kemampuan akademik, intelektual, kritis dalam berpikir, dan menjadi orang yang maju dalam segala hal sehingga mudah berinovasi dalam berbagai hal dan dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Itu sekolah. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah asrama. Asrama ada tempat mereka mengaplikasikan, mengaktualisasikan apa yang dipelajari di sekolah, bertemu dengan para guru, bertemu dengan rekan-rekan mereka di sekolah. Pembelajaran yang sifatnya kebanyakan teoritis yang berada di sekolah itu bisa diaplikasikan di asrama. Jadi ketika mereka berasrama, mereka kembali bagaimana menata hidup mereka. Misalnya dari maghrib, sebelum maghrib dia sudah harus bersiap-siap menuju untuk ke masjid, siap-siap untuk menunaikan sholat maghrib. Selepas sholat maghrib ada pembelajaran, namanya pembelajaran bisa tahsinul Quran, pembelajaran halakoh keagamaan, ada sirah, fikih, dan seterusnya selepas sholat maghrib. Kemudian dilanjutkan sampai sholat isya. Selepas sholat isya mereka menuju ke tempat makan, dan mereka makan. Dilanjutkan setelah makan mereka belajar mandiri. Persiapan pembelajaran untuk hari esoknya. Jam 10 mereka harus istirahat. Jam setengah 4, jam 3.15, jam setengah 4 akan dibangunkan untuk bermunajat kepada Allah di tengah malam, melaksanakan sholat tahajud. Ya. Bangun untuk bermunajat, memohon kekuatan, memohon bantuan, memohon pertolongan kepada Allah. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan sholat subuh, dan selepas sholat subuh biasa ada zikir, ada halakoh, mungkin tahsin sedikit, dan seterusnya. Kemudian jam 6 mereka harus kembali bersiap-siap untuk menuju ke sekolah jam 7 tepat.
Dan ketika jam 7 mereka sudah harus berada di sekolah untuk mengikuti pembelajaran akademik sampai jam 3. Maka pendidikan kita ini ada trilogi pendidikan kita adalah masjid, sekolah, asrama, itu satu kesatuan. Karena itu kami sangat berharap sekali untuk yang putra di tempat kita ini sangat-sangat dianjurkan dan sangat ditekankan untuk bisa mengambil boarding school ya, atau bisa langsung mengambil berasrama, karena disinilah mereka ditempa untuk menjadi orang yang tangguh, menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang memiliki kerja keras, menjadi orang yang memiliki etos yang tinggi, semangat, sehingga mudah-mudahan Bapak Ibu mengeluarkan pembiayaan untuk pendidikan ini benar-benar tercapai cita-citanya untuk mendidik putra dan putri yang saleh dan salehah. Ya, jadi ini beberapa fasilitas. Yang pertama masjid, ini satu kesatuan. Ya. Yang kedua gedung sekolah. Ya. Kemudian ya gedung sekolah kita sudah kita sampaikan di PLS, itu ada latarnya itu gambar gedung sekolah kita. Dan gedung sekolah kita ini juga langsung diberikan oleh atau hibah dari Provinsi Kepulauan Riau. Baik, berikutnya ada tamanisasi walaupun tidak maksimal karena memang tempat kita yang sempit. Di tempat kita ini ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, dan juga ada teman-teman mahasiswa. Kemudian berikutnya ada pojok literasi karena pendidikan kurikulum K13 ini juga include di sana ada namanya literasi. Karena bagaimanapun juga anak-anak kita latih untuk mereka memiliki daya kritis dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan benar-benar membaca yang banyak. Kemudian setting ruangan untuk kepala sekolah dan tenaga kependidikan, ruangan OSIS, kemudian mengganti mobiler kelas kantor dan yang lainnya. Kemudian setting kelas yang berkarakter, ya nuansanya di dalam kelas itu kita minta agar nanti dipajang, ditempel lembaga-lembaga perguruan tinggi yang mungkin mereka bercita-cita ingin ke sana, ya lembaga-lembaga perguruan tinggi dari Timur Tengah ditempel, dari Eropa ditempel, biar anak-anak kita memiliki visi dan misi untuk mencapai pendidikan yang lebih jauh ke depan. Ada UKS, kemudian berikutnya ada wifi sekolah juga ada, papanisasi nama sekolah dan seterusnya. Kemudian ada display kata-kata motivasi dan moto, kita pajang juga di sekolah untuk memberikan dorongan dan spirit untuk anak-anak kita bersekolah dan ini bersemangat untuk belajar di tempat kita. Baik, sementara itu yang bisa kami sampaikan. Itu saja yang bisa disampaikan untuk guru dan tenaga pendidikan. Mungkin insya Allah nanti selanjutnya disampaikan oleh kurikulum dan kesiswaan. Saya pikir itu mudah-mudahan bisa terwakilkan Bapak Ibu sekalian menyekolahkan anak putra dan putrinya ke SMA Integral Hidayatullah. Di antara program yang kita ingin adalah melandingkan anak-anak kita memiliki kemampuan ulumuddin, kemampuan pemahaman ilmu agama yang cukup, baik itu dari diniyahnya, ya penekanan secara khusus kita adalah kepada Al-Qur'annya, sehingga dengan itu kita juga bermitra dengan lembaga Ummi Foundation untuk mengupgrade guru-guru kita dan juga kepada siswa-siswa kita untuk pembelajaran Al-Quran yang bermutu, diniyah yang bermutu, dan juga ilmu umumnya juga memiliki ilmu yang bermutu, sehingga dengan itu anak-anak kita bisa eksis dan fight untuk masa yang akan datang. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kepada Bu Yanti, Bu Yanti, mungkin nanti dilanjutkan sambil diperhatikan jika ketua mungkin dari Direktur Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah kalau sudah menyampaikan, insya Allah kita juga langsung live di sini dan bergabung dengan beliau yang mengisi langsung dari masjid. Itu saja dari saya, mohon maaf atas semua kurang dan lebihnya.
Insya Allah lebih jelasnya mudah-mudahan nanti kita akan lebih jauh lagi bisa berkunjung ke sekolah atau nanti di web sekolah kita smaih.sch.id. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, Ustadz Hasan telah memberikan sambutannya. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Mudah-mudahan yang tidak bergabung hari ini karena sinyal atau karena satu dan lain halnya, insya Allah nanti bisa melihat hasil rekamannya. Baik, selanjutnya paparan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik oleh Ustazah Santi Nurhasana SAG. Kepada beliau mohon dipersilakan, silakan Ibu. Sebagai informasi Bapak Ibu, nanti kita juga akan terhubung ke masjid ya, karena di sana Bapak Direktur Yayasan Hidayatullah sedang membuka orientasi juga dari unit lain, karena kebetulan unit SD, SMP juga orientasi orang tua, namun mereka melaksanakannya dengan online. Ditunggu sebentar ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, minta bantuannya, kameranya boleh dimatikan dulu karena sebentar lagi Ustadz Jamal akan menyampaikan sambutannya. Kamera dan mikrofon ya, supaya kita fokus ke satu view saja. Nanti admin kita sedang ada di masjid. Mana nih Ustadz Wawan sudah on belum ya itunya kameranya? Sekedar mengingatkan nanti yang gambar mikrofonnya disilang ya Bapak Ibu supaya tidak terlalu banyak background-nya. Mengingatkan kembali Bapak Ibu, minta bantuannya kamera, yang bergambar kamera dan mikrofonnya disilang dulu ya. Ya, karena sebentar lagi Ustadz Jamal akan menyampaikan sambutannya dan kita nanti supaya terfokus. Baik, sambil menunggu persiapan dari masjid
kita sudah di sana. Mohon bersabar ya Bapak Ibu. Bu, Sekedar mengingatkan nanti setelah ini, setelah Ustadz Jamal, kita akan membagikan Bu Yanti. Ya, ini siap. Ya, silakan. Wawan. Sudah siap Pak? Wawan. Bu Yanti ini Wawan. Gimana Pak? Enggak apa-apa, itu Pak Jamal belum kok. Ya. Bu Yanti. Ya, gimana? Ya. Suara Pak Farhan dengar nggak? Suaranya putus-putus Pak. Pak Farhan dengar nggak? Aku Wawan, Bu. Iya, suara putus-putus. Tidak bergerombol, boleh sambil mikrofon belum naik. Suaranya Pak Farhan belum kedengaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini. Rasa syukur kita senantiasa kita curahkan, kita sanjungkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, meskipun dalam kondisi saat ini, kondisi pandemi seperti ini yang mungkin pertemuan-pertemuan agak dikurangi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna kita untuk sama-sama kita melakukan ikhtiar untuk memulai tahun pelajaran baru tahun 2020, tahun 2021. Mudah-mudahan pada kali ini mengawali masa ta'aruf sekaligus orientasi orang tua santri, wali siswa SD Islam Integral Luqman Al-Hakim 01 Kampus Batu Haji. Baik Bapak sekalian, untuk mengawali dan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan kali ini sama-sama kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya lantunan kalam ilahi akan dibacakan oleh Ustadz Nirwan Perdana. Pada Ustadz Nirwan, ya, tetap pantun. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah segala firman-Nya. Ustaz dan Ustazah sekalian, Bapak Ibu wali santri, wali siswa SD Integral Manhal Hakim beserta wali santri SMA Integral Hidayatullah yang dimanapun berada. Alhamdulillah, perlu kami sampaikan dan perlu kami kenalkan, hadir dalam pertemuan ini Al-Ustaz Al-Hajj Ustaz Haji Jamaluddin Nur selaku Ketua Pengurus Yayasan Hidayatullah Batam, kemudian Kepala SD Integral Manhal Hakim Ustaz Rahmat Ilahi Hadis, kemudian Kepala SMA Integral Hidayatullah Ustaz Muhammad Hasan LC, beserta seluruh Dewan Guru yang hadir di sini. Perlu kami sampaikan bahwa acara ini selain orientasi tatap muka langsung dengan orang tua wali santri SD, ini juga kita hari ini tatap online live streaming bersama dengan wali santri SMA Integral Hidayatullah Kampus 1. Mudah-mudahan pada acara hari ini tidak mengurangi makna pertemuan dan apa yang ingin kita sampaikan sehubungan dengan program-program sekolah yang akan diuraikan nanti oleh kepala sekolah. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita minta taujih arahan dan sekaligus sambutan Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah kepada Al-Mukarram Ustaz Haji Jamaluddin Nur, kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ustaz Farhan yang saya hormati selaku Kepala Bidang Dikdasmen dan Sumber Daya Manusia Hidayatullah Batam, para kepala sekolah yang hadir, ada Ustadz Rahmat Ilahi dan Ustaz Hasan, para wali murid atau wali santri yang amat kita banggakan. Hari ini kita berkumpul di tempat ini, di samping kita bertatap muka, ada juga yang sifatnya online. Karena Menteri Pendidikan kita adalah dari ojek online. Sehingga kita pun juga harus online pada kesempatan ini.
memang disebabkan oleh karena musibah yang melanda dunia dengan adanya COVID-19. Yang jelas ada tidak enaknya dengan pembelajaran online ini. Tapi enaknya juga banyak. Termasuk kalau ujian online, anak-anak nilainya tinggi-tinggi. Karena banyak dibantu oleh orang tuanya. Bisa ranking 1 semua Pak sekarang ini. Karena pekerjaan soal ujian itu ya secara bebas merdeka untuk mencari jawaban, termasuk bertanya kepada Mbak Google. Google menjawab semua apa yang ditanyakan oleh anak-anak kita. Tapi paling tidak bahwa kita banyak menemukan orang tua, bapak ibu, untuk menjadi pemimpin dalam rumah tangganya. Termasuk diantaranya banyak imam-imam baru di rumah. Dan bapak ibu menjadi guru-guru baru di rumah. Kesemuanya ini bapak ibu sekalian, kita ambil hikmahnya saja. Karena tak satu peristiwa terjadi melainkan pasti ada hikmahnya. Ma halaqta hadza batila. Semua yang terjadi ini kita mencari hikmahnya. Di seluruh pondok pesantren, sekolah-sekolah Hidayatullah dalam masa pengenalan pondok atas sekolah ini, hari ini banyak melakukan secara online. Termasuk di Surabaya, online. Di 7 kampus utama Hidayatullah ini, semuanya online. Saya lupa setelah sampai di sini baru ingat masker. Saya suruh bawa sama ibu supaya masker saya dibawa ke tempat ini. Kami hampir sepakat bahwa sekolah kita tatap muka semua. Sudah hampir kita punya kesepakatan. Walaupun mungkin secara shift gantian belajar, namun Ustaz Farhan setelah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, ya pertanyaan begitu, apakah Hidayatullah ini SK-nya Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama? Kalau Dinas Pendidikan, ikut Dinas Pendidikan. Karena kasus Gontor sekarang, 1 orang yang kena COVID itu di isolasi pondok itu Bapak Ibu sekalian. Nah dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Pak Farhan kemarin, oh ya, mau masker saya. Ya. Dari orang tua yang ditanya, 43% Pak Farhan. Orang tua lebih suka kalau anaknya di rumah saja. Karena itu kewaspadaan terhadap COVID ini. Karena 2 hari yang lalu angka positif COVID itu yang terbanyak 2 hari yang lalu. Sehingga kita juga berhati-hati. Padahal kami ini sudah siapkan semua ini. Kalau orang bilang Dinas Pendidikan bilang 18 orang, oke. Asrama begitu, kita siapkan tempat cuci tangan, kemudian pendeteksi suhu, kita sudah siapkan semua. Tapi lagi-lagi waspada. Kita tetap waspada dengan sebaran COVID ini. Luar biasa COVID-19 ini. Kalau saya sih ngapain takut dengan COVID? Yang ada itu adalah waspada. Bagi orang yang sholat 5 waktu, memelihara air wudu, insya Allah itu tidak ada masalah. Tapi yang diserang kita ini adalah pikiran kita, perasaan kita.
Tapi kalau orang ke pasar biasa-biasa aja. Itu ke pasar tuh. Misalnya di Genta ini, ramai kali tiap sore itu, pagi, sore, malam, apalagi master kue, master murai, macam-macam master di sini. Nggak ada masalah kok. Tapi karena ini pendidikan terkait masa depan anak, maka tentu kami ya mencoba mengkaji lebih dalam lagi supaya jangan sampai ada yang jadi korban. Tempat ini semenjak Covid, Pak, sholat Jumat terus berjamaah dan rapat. Pada saat khutbah itu boleh pisah-pisah, tapi begitu sholat, insya Allah tetap kita rapat. Ya, ada yang pakai masker, ada yang tidak. Setelah sholat masker kembali dipakai. Ini adalah realita yang kita lihat sekarang ini, Bapak Ibu sekalian. Karena sebarannya semakin bertambah, bukan berkurang. Walaupun Batu Haji ini dianggap daerah hijau. Tapi bisa saja itu terjadi. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan 1-2 minggu ini ada gambaran yang baik bahwa anak-anak kita sudah bisa mondok atau sudah bisa sekolah. Baik kampus 1, kampus 2, dan kampus 3 Marina. Bahkan Bapak Ibu sekalian, dengan pembelajaran online, TK kita ini mengurangi penurunan murid TK. Di sini kurang 40 orang. Tanjung Uncang 20 orang. Kalau Rindang Garden tetap. Dan ini banyak yang mau mundur ini anaknya. Kalau belajar online banyak yang mau mundur. Nah, saya bilang tawarkan bisa enggak kalau anak TK tiap hari masuk 15 orang kemudian gantian supaya orang tuanya ya merasa, karena mengurus anak TK di rumah itu berat sekali, Pak, susah. Apalagi mengurus bapak yang bandel itu juga lebih parah kalau bapaknya lebih bandel, ya kan? Tapi kadang-kadang dua-duanya bandel, ibu bandel, bapak bandel juga. Ada di tempat lain, ya daerah-daerah Tanjung Uncang lah mungkin ya. Nah, kira-kira itu yang pertama saya perlu sampaikan, dan ya cukup prihatin dengan kondisi yang kita hadapi bersama sekarang ini ya. Saya terus terang menjadi renungan. Ya, kalau Covid ini dianggap tidak ada, kok banyak yang positif. Kalau dianggap positif, orangnya di mana gitu, Pak? Karena kasus penculikan mayat di Makassar itu ternyata ya kena hukum penjara 7 tahun. Dan yang mencuri mayat yang positif Covid itu rata-rata kena Covid juga, Pak. Nah, ini ya. Jadi inilah yang kita hadapi bersama sekarang, dan tidak ada cara yang paling tepat kecuali kekuatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, saya hormati karena waktu kita singkat ya, dan tentu pengenalan sekolah akan disampaikan oleh tim manajemen Hidayatullah. Kami paling tidak memberikan spirit kepada kita bersama dengan tema ini, membangun generasi milenial yang bersatu. Pertanyaannya, betulkah generasi itu ada perbedaan sebutan? Ini pertanyaan. Ya. Karena dulu kita hanya mengenal generasi muda, generasi Rabbani. Sekarang ini muncul istilah-istilah baru, generasi milenial. Milenial itu mulai pakaiannya, sepatunya, rambutnya, karena pesan di Bandung. Ini Ibu cari di Batam, tidak temukan warna begini, percayalah Bu. Cari di mana-mana tidak temukan, kecuali di rumah saya Blok T nomor 8. Ada ini. Dan ini bukan 1-2, banyak ini, Pak. Nggak ada di Batam.
Saya akan mengatakan yang disebut dengan milenial kalau barangnya kurang. Ini termasuk saya milenial. Walaupun kepalanya mulai botak, kan ada masalah kan? Nah, ini dia. Udah mulai kurang ini rambut di sini, Bu. Ya. Apakah karena rontok saya kurang tahu juga. Ya. Jadi milenial kalau menurut saya merujuk kepada perjalanan para nabi, para rasul. Termasuk awal as-sabiqun al-awwalun. Bagi generasi milenial itu adalah generasi yang memahami bahwa Tuhan yang membesarkan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Itu namanya milenial, Pak. Generasi milenial itu adalah generasi yang disebut dengan khairul qurun, sebaik-baik generasi. Imannya bagus, ibadahnya bagus, ketaatannya juga bagus atau moralnya. Itu baru disebut milenial. Ini kan milenial sekarang itu ustadznya, kalau dia ustadz ya, ceramah pakai lengan pendek, pokoknya ikut yang seperti para anak muda sekarang. Sepatunya juga sedemikian rupa dibuat supaya menarik. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran itu, milenial itu adalah ketika mereka mampu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan milenial. Dengan kriteria-kriteria yang ada pada dirinya, itu yang disebut dalam surah Luqman tadi. Generasi yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkur lillah. Wa may yashkur fa inna ma yashkur li nafsi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau dia mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berimplikasi pada kemampuan yang ada pada dirinya. Dia akan menjadi baik. Anda bersyukur. Karena sebenarnya begini, Pak. Ya. Kita lihat di perjalanan bangsa ini banyak yang tidak puas dengan materi yang mereka peroleh. Dan banyak yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Saya baru lihat di WA, maaf, mudah-mudahan hoax. Mobil presiden kehabisan minyak di jalan, Pak. Bayangkan itu, coba lihat pas saya baru lihat anunya di WA. Kehabisan minyak bagaimana nih kira-kira ini, Pak? Wah, ini perlu dihukum ini pas pampres kalau begini kan. Tapi ini bahasa internal saja ya, bahasa-bahasa kita saja. Bukan untuk dikembangkan di luar. Banyak sekali, Pak, di keanehan-keanehan yang terjadi di bangsa kita ini. Kenapa itu terjadi? Adalah karena mereka kurang bisa dan tidak pandai mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, saya mengajak kepada Bapak Ibu baik yang ada di dalam masjid ini maupun di kelas bahwa syukuri akan apa kejadian terjadi dan menimpa diri kita. Covid, alhamdulillah, berarti ini kesempatan buat saya untuk dekat dengan anak, untuk dekat dengan istri. Saya, Pak, kalau tidak ada kegiatan di luar, saya di rumah saja. Sama anak, sama istri. Melatih diri saya untuk tidak jenuh memandang wajah istri. Demikian pula istri tidak jenuh memandang saya. Alhamdulillah bisa, Pak. Tidak jenuh memandang anak. Alhamdulillah. Anak 4 orang ada semua di rumah. Bahkan dengan Covid ini hikmahnya buat Hidayatullah, banyak yang tidak mau pulang ke Jawa, anaknya dipindahkan ke Hidayatullah. Oke, ayo kita terima. Yang penting bantu bayar lah. Kadang-kadang kamu masuk ke Hidayatullah itu minta keringanan. Saya baru dengar di Uncang itu banyak sekali minta subsidi. Banyak ya saya ini, Pak, anak saya belum terdaftar di Hidayatullah. Padahal sudah lulus. Saya tanya, ke keuangan bagaimana kok nggak ada namanya? Ini kan pembayarannya online, Pak Ustadz. Walaupun sampaikan oke, tapi kalau tidak bayar sedikit pun tidak terdaftar namanya. Waduh, ngeri kan?
Jadi nggak mungkin langsung ke rumah karena online. Jadi biar berapa saja. Yang penting ya anaknya bisa tetap terdaftar dan sekolah dia tuh. Karena ada yang nyampaikan kemarin ke saya bahwa anaknya itu sudah sekolah. Hampir 1 tahun baru ketahuan bahwa anaknya tidak terdaftar di sekolah. Ada yang begitu. Makanya kita coba online. Berapa dulu yang Bapak Ibu bisa bayar? Yang sanggup bayar silakan lebih awal. Kalau misalnya masa resign di perusahaan, ya mungkin paling tidak seragam dulu kah? Kan gitu kan? Supaya anak Bapak tetap sekolah. Kamu begitu? Ini banyak gimana nih Pak Ustadz? Saya bilang ke sekolah nanya. Cuma karena online ya, bayar online berapa dulu? Nanti Bapak cicil. Ada juga yang ngotot, Pak gimana kok anak saya ini kok jasanya saja belum bisa diambil Pak. Mas sekolah di luar. Di sekolah di luar Pak bayar Pak. Di Detul enggak mau bayar Pak. Nunggak 30 juta, 40 juta, 50 juta. Banyak betul. Tak pernah juga ngajukan surat. Gimana? Aduh ya Allah. Sudahlah tak ngajukan surat, tak bayar, kita pula dimarahi. Gimana ini? Bahkan ada yang bawa wartawan ke rumah, bayangkan itu. Bawa wartawan ke rumah. Setiap ngomong dia putar pers di sini. Waduh, saya usir Pak. Saya bilang caranya itu enggak usah bawa pers. Ya, kalau minta bantu saja. Ya. Dia bilang anak ini kalau mati bunuh diri karena ada jasa, ya kamu urusan saya, kan ada ibunya di sini. Ya terpaksa saya bantu, mintakan jasanya bawa ke rumah, bayangkan itu. Tapi jangan semua pura-pura mau mati begitu, jangan. Karena nanti berikutnya itu akan kita survei. Jadi kalaupun dikasih jasa, fotokopinya dulu, ya, baru buat surat pernyataan. Ustadz, ini belum Pak Ketua masih dalam proses mencari rezeki. Kalau ada rezeki nanti bayar, baru tanda tangan, gitu. Jangan maki-maki kami di rumah, sudahlah rumah kami, sekolah kami, tapi kami dimaki-maki, padahal pernah bayar. Aduh, gimana ceritanya ini, ya? Itu ya. Jadi ketika generasi kita ini dalam kontrol akidah yang baik, iman yang baik, pasti bisa diajak bersatu. Pasti, nggak mungkin. Bisa diajak bersatu sama yayasan, sama kepala sekolah, sama orang tua. Intinya kalau dia itulah itu, kalau Bapak Ibu mau menempatkan diri anak dan kita menjadi generasi milenial adalah generasi yang mampu membangun komunikasi yang baik. Itu. Ada apa-apa sampaikan ke kami. Bicarakan ke kami ini insya Allah. Ada kepala sekolah, ada wali kelas, semuanya bisa kok. Hidayatullah ini insya Allah membuka diri. Banyak selain maju, betul maju. Tapi pengurus yayasannya ribut. Antara masjid dan yayasan ribut. Hidayatullah insya Allah. Sudah 22 tahun kami di Batam. Kami tidak pernah ribut dengan pengurus hanya karena persoalan keuangan. Nggak ada. Tanya paparan ini. Tanya Ustaz Hasan, Muhammad Hasan bukan Muhammad Hasan. Tanya para Mailai, nggak ada. Apakah kami pernah ribut dengan orang tua murid? Saya belum pernah ribut. Kecuali ada mungkin guru, orang tua bawa parang ke sini. Bayangkan, ketanya kenapa bawa parang? Mau menyembelih hewan korban? Oh itu nggak apa-apa, Ya, nggak apa-apa. Datang saja Bu. Kalau untuk sekolah, datang ke sekolah, insya Allah. Kita buka diri, Bu. Kita buka diri. Nggak ada kita nutup diri, Bu. Yang penting datang baik-baik. Kalau bawa orang ke rumah, pengamanan, memangnya siapa mau diamankan? Untuk kami menyiapkan diri, silakan. Ibu bisa sampai mendalami bagaimana hidayatullah itu. Kami ini 24 jam ini terbuka buat Bapak Ibu. Datang ke
tempat ini, apalagi datang ya, setiap orang datang gantianlah datang ya, 3 orang ibu wali murid datang bawa ayam kampung yang sudah dimasak, rendang, opor. Itu Ustadz tunda pembayaran boleh, tapi ayamnya 3 ekor. Itu yang bagus tuh. Tapi sekian lama saya nunggu, belum pernah ada yang bawakan saya Pak sampai di ayam kampung, nangka, masak, belum. Kita tunggu juga itu supaya enak. Jadi begitu ngomong langsung nyambung. Ini datang tidak ada senyuman. Aduh, kenapa kok tidak tersenyum Bapak Ibu ini? Oh ternyata nunggak banyak. Di rumah surat banyak betul Bu. Istri saya lihat, Pak Ustadz, istri saya bilang, Kak ini ada wali murid ini minta keringanan. Dia mau pindah sekolah, tunggakannya 28 juta. Bagaimana ini Pak? Nunggak tapi pindah sekolah, gimana ceritanya ini? Aduh, repotnya kita ini. Mau pindah ke Palu. Bayangkan Pak, berapa biaya transportasi ke Palu 4 orang Pak? Belum lagi rapid test. Ya. Berapa bayarnya kemarin lihat saya ke Pekanbaru? Bayar 400.000. 400.000. Kalau keluar negeri pakai PCR berapa? 1,7 juta. Ini nih realita. Padahal anggaran untuk itu 901 triliun, Pak. Tapi tetap kita bayar. Inilah masyarakat Indonesia saat ini yang dihadapi. Ya. Nah, oleh karena itu kembali lagi bahwa diharapkan sekolah ini untuk menjadikan anak-anak kita milenial berpijak pada bagaimana membangun akidah atau tauhid anak-anak kita itu. Insya Allah. Makanya nanti anak-anak ini sebelum masuk kelas itu kalau bisa gerakan Nawafil Hidayatullah, salah satu yang dimasukkan adalah sebelum masuk kelas anak wajib sholat duha, diwajibkan saja Pak, ya, walaupun itu sunnah ya, tapi kita supaya dapat berkah sholat duha dulu, gantian, harus masuk kelas. Hebat itu Pak, dijamin kok rezekinya, Allah jamin di situ. Mudah urusan dengan sholat duha itu. Nah, kalau itu disepakati bagus sekali. Bagus. Kalau ini mampu, ya Allah ya Rabbi. Betapa luar biasanya anak kita ini bisa kita antar menjadi generasi yang hebat, generasi milenial. Kemudian yang kedua bahwa terbentuk dari ibadah yang bagus. Ibadahnya. Jadi orang yang rajin sujud, rajin ruku, wajud waqtarib, pasti berilmu, santun, agamis. Bapak, ibu yang rajin ibadah, insya Allah santun. Karena belum pernah ada saya temukan orang berimam, orang sholat, ruku sujud marah-marah. Nggak ada itu. Pernah ibu sholat marah-marah? Coba itu terus didalami, dimaknai. Kita mulai depan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Dan memang orang ucap Alhamdulillah itu lapang dadanya, Pak. Lapang. Dia ruku, dia sujud. Boleh dikatakan aurat tertutup semua buat ibu-ibu. Insya Allah. Sekarang ibu, nah ini contohnya ini. Dari mau nutup begini, maka melatih kita santun. Ini minyak kayu putihnya banyak betul ini. Nah, tutup. Ngomong pun ke rahasia. Begitulah caranya Islam untuk membuat kita santun. Seolah-olah mulut kita ditutup, jangan banyak bicara. Kemarin kau bilang orang pakai cadar itu teroris. Sekarang laki-laki pun pakai cadar, berarti teroris semua ini. Ayolah, ya betul tak Bu? Islam begitu memberikan ilmu yang baik, tutup. Setiap ibu ngomong kepada laki-laki tertutup, sehingga laki-laki lain tidak melihat hidung ibu yang mancung itu. Termasuk tidak melihat gigi ibu yang ompong itu. Tidak kan? Tutuplah. Saya ajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita makan di biji kopi SP, minum. Teh tarik, kopi tarik, bapak mama tarik. Tutup.
inilah melatih kita santun dan sembarang. Makanya saya itu lihat Pak, kalau ibadah kita terjaga insya Allah. Ada pengantin baru 3 minggu yang lalu nikah di sini. Oh tiap malam Pak, mau saya istrinya tiap malam diajak sholat malam jam 2. Saya bilang, tahu saya juga begitu, paksa istri. Ya. Kalau nggak bisa paling tidak witirnya dulu. Tapi kalau sanggup berjamaah lebih bagus. Alhamdulillah ini rahasia semua luar biasa ini. Karena orang yang rajin sujud itu merendahkan diri, yang melahirkan manusia tawadu. Dan terakhir, generasi milenial bersatu itu terlihat karakternya ketika mereka punya akhlak. Jadi kita ini Pak, semuanya ini Mas Farham, Pak Ustazam, Pak Rahmat, didilah anak kita untuk menjadi berakhlak ini. Tapi akhlak itu dari akidah yang bagus dan ibadah yang bagus. Maka hiasilah diri anak itu dengan akhlakul karimah. Saya kira cukup Pak Farhan, karena saya harus ke Tanjung Uncang. Selamat buat Ibu. Saya sebagai diberi amanah sebagai ketua yayasan bersama dengan bapak-bapak yang ada ini, yang mengucapkan terima kasih atas kepercayaan ini. Kepercayaan ini Bapak Ibu tidak akan mungkin kami hianati. Kepercayaan ini insya Allah saya akan pertanggungjawabkan baik di mata Bapak Ibu, apalagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa anak-anak Ibu harus sukses dan berhasil. Karena Hidayatullah saat ini mulai TK, SD, SMP, SMA, SMK sampai di Batam kita punya 2 perguruan tinggi, Pak. Buat Bapak Ibu yang mau ambil sarjana, mau jadi guru, bisa masuk STIT, ambil kelas karyawan. Ya, maghrib bisa Bu, daripada kita di rumah kuliah sajalah di Hidayatullah ini. Ada lagi Institut Agama Islam Abdullah Said, 6 prodi, mau bahasa Arab, mau bimbingan konseling, manajemen bisnis syariah, akuntansi syariah, ya, jinayah siasa ya, awal saksia, mau jadi pengacara, mau jadi hukum keluarga, ada semua kami siapkan dengan biaya yang sangat minimal. Yang penting Bapak Ibu jadi sarjana, sehingga ketika resign bisa ngajar Hidayatullah, kita perbanyak sekolah Hidayatullah di Batam ini. Sehingga Ibu Bapak boleh ngajar Hidayatullah atau boleh mengajar di 3 perguruan tinggi, termasuk Institut Mumtaz Karimun. Itulah yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bisa berpartisipasi untuk membangun generasi milenial yang bersatu, berilmu, satu agamis, teguh dan unggul. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuran kathir kepada kami sampaikan kepada Ustadz Haji Jamaluddin Nur selaku Ketua Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah. Dia sudah memberikan arahan bahwa Bapak Ibu sekalian, bahwa Hidayatullah ini hadir untuk semua dan untuk semua umat, karena kita hadir untuk membawa pesan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi hari ini apapun yang ada kemungkinan di masjid mengalami kendala terkait sinyal. Jadi mohon bersabar ya. Kita mencoba menghubungi kembali admin kita yang sedang berada di masjid. Jadi
Oke, baik. Sepertinya masih ada kendala. Bapak Ibu, orang tua wali siswa SMA Integral Hidayatullah yang dirahmati Allah, tadi kita sudah mendengar sambutan dari Direktur Yayasan SMA Integral Hidayatullah, Ustadz Haji Jamaluddin. Kita lanjutkan ke acara kita, ya, yaitu penyampaian kurikulum, ya. Oke. Penyampaian kurikulum yang akan disampaikan